Yang pertama Pak ya, korelasi hubungan antara Al-Quran dengan hadis. Jadi Al-Quran itu tidak bisa satu-satunya dijadikan sebagai pegangan. Kalau kita hanya mau berpegang kepada Al-Quran dan tidak menggunakan hadis, maka kita akan sangat kesulitan dalam melaksanakan ajaran agama. Hadis itu punya banyak fungsi. Saya uraikan satu-satu. Yang pertama, fungsinya sebagai muakkidah, muqarrirah, penguat dan penegas. Artinya di Al-Quran sebetulnya sudah disebut, di hadis disebut lagi. Mengapa demikian? Dia menguatkan. Nabi kan sering menyuruh kita sholat. Di Al-Quran juga sudah disuruh salat. Kenapa Nabi menyuruh lagi salat? Dia menguatkan dan menegaskan. Satu fungsinya. Yang kedua fungsinya adalah mufassil, merinci, menguraikan. Al-Quran menyuruh salat, tapi tidak ada tata cara pelaksanaannya di dalam Al-Quran. Coba kalau kita cuma mau pakai Al-Quran dan mau pakai hadis, kita tidak tahu Pak caranya salat. Kita tidak tahu. Tidak ada di dalam Al-Quran itu salat zuhur berapa rakaat, salat asar berapa rakaat. Tidak ada di Al-Quran. Yang menguraikan itu Nabi. Nah, kita temukan itu di hadis, bukan di Al-Quran. Coba kalau tidak mau pakai hadis, gimana cara kita salat? Nabi yang mencontohkan, dan itu ada didokumentasikan di hadis. Maka Nabi sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salat seperti kalian melihat saya salat. Itu fungsinya yang kedua, menguraikan, menjelaskan. Yang ketiga Pak, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah untuk menghususkan. Dan ada ayat sifatnya umum. Nah, datanglah hadis memberikan penghususan. Misalnya kalau di Al-Quran kan dikatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Intinya ayat itu bahwa anak punya hak waris. Kalau orang tua meninggal, anaknya berhak dapat warisan dari harta orang tua tersebut. Ayat ini umum. Kalau cuma pakai Al-Quran dan pakai hadis, semua anak dapat warisan. Ternyata di hadis kita jumpai ada anak yang tidak dapat warisan. Yang mana itu? Anak yang kafir. Kalau cuma mau pakai Al-Quran, biar anak itu kafir, dikasih juga warisan. Karena di Al-Quran tidak disebut-sebut kalau dia kafir tidak dapat warisan. Nabi yang sampaikan bahwa orang yang kafir tidak mewarisi orang muslim, begitu juga sebaliknya. Siapa lagi anak yang tidak dapat warisan? Anak yang membunuh orang tuanya. Kalau cuma pakai Al-Quran, tidak pakai hadis, ada anak dia bunuh orang tuanya, tetap dapat warisan. Kalau cuma mau pakai Al-Quran, tapi hadis tidak membolehkan itu. Jadi menghususkan. Fungsi hadis yang berikutnya membatasi. Jadi kalau pakai ayat, ayatnya mutlak Pak. Contoh, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Yang mana yang disebut tangan? Tangan itu mulai dari sini sampai di sini. Ini tangan semua ini Pak. Tangan semua. Sekarang Allah mengatakan potong tangannya. Dipotongnya di mana? Tidak ada di Al-Quran. Di mana kita mau potong? Apa mau dipotong di jari-jarinya? Atau mau dipotong di pergelangannya? Atau dipotong di lengan bawahnya? Atau di lengan atasnya? Tidak ada ditentukan di Al-Quran. Nah, hadis yang memberi pembatasan. Oh, di pergelangannya. Itu fungsi namanya membatasi. Banyak lagi Pak fungsi-fungsi hadis yang. Bahkan ada fungsi hadis itu yang sifatnya mustaqil, menetapkan hukum secara independen. Misalnya Nabi menyampaikan bahwa seseorang tidak boleh memadu seorang perempuan dengan tantenya. Tidak boleh ada perempuan Pak dinikahi, tantenya juga dinikahi. Seorang perempuan dinikahi lagi keponakannya, tidak boleh. Meskipun ada yang mengatakan itu Nabi pahami dari ayat Al-Quran. Kan di Al-Quran kan dilarang untuk wa anta jama'u bainal ukhtain. Tidak boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara. Di mana ini dua perempuan bersaudara? Kenapa tidak boleh? Tentu ada konflik itu nantinya. Maka itulah yang dipahami Nabi. Maka Nabi juga melarang seorang perempuan dimadu dengan tantenya atau dimadu dengan keponakannya. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah tidak bisa kalau hanya mau pakai Al-Quran dalam beragama. Kita wajib untuk menggunakan hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak logikanya itu. Jelas Pak ya? Nah, sekarang kitab kuning. Pada kitab kuning itu istilah saja. Kitab kuning itu adalah kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Ya, biasanya awalnya tidak ada harakatnya. Kok disebut kitab kuning? Awalnya kertasnya berwarna kuning. Dulu kitabnya itu Pak, kertasnya warna kuning, maka disebut kitab kuning. Biasa juga disebut kitab gundul. Loh kok kitab gundul? Karena tidak ada harakatnya, tidak ada barisnya. Tapi sekarang yang dulu kitab kuning itu sudah banyak yang putih kertasnya, tapi tetap disebut kitab kuning. Seperti ini, udah putih ini Pak kertasnya. Dulu ini kuning Pak. Nah, banyak tetap gondol, tapi sekarang sudah banyak juga kitab yang dulunya gondol sudah dibarisi, jadi gondrong sudah. Itu yang dimaksud dengan kitab kuning. Istilah saja Pak itu. Maksudnya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Cukup Pak ya? Oh tafsir. Oh. Mohon maaf, saya tidak sampai kalau Pak Prof. Quraisyah mengatakan tidak perlu tafsir. Mungkin maksud beliau tidak seperti itu. Ya, saya tidak bisa memastikan. Justru kita sangat membutuhkan tafsir. Karena kalau tidak pakai tafsir gimana mau mengamalkan, memahami Al-Quran? Kita tidak bisa menafsirkan sendiri. Kita tidak punya kapasitas untuk menafsirkan sendiri Al-Quran. Jangankan kita ini Pak, sahabat pun dulu kadang salah paham. Nanti Nabi jelaskan, oh maksudnya tidak begitu, baru paham. Contoh, ada ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makanlah, minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Sehingga dulu ada sahabat Pak, kalau bulan Ramadan dia simpan itu dua benang, benang putih sama benang hitam. Nanti dia berhenti makan di malam hari mulai puasa, kalau benang putih itu sudah kelihatan dari benang hitam itu sudah kelihatan ini. Kan ayatnya bunyinya begitu, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Nabi tahu, oh bukan benang itu yang dimaksud. Yang dimaksud benang putih itu fajar. Yang dimaksud benang hitam malam. Jadi makan minumlah kalian sampai datanya waktu fajar setelah malam. Maka turun dua kata minal fajar untuk memberikan penjelasan. Banyak contohnya. Ada sahabat datang ke Nabi. Celaka kami ini ya Rasulullah, celaka kami. Kenapa? Tidak akan ada di antara kami yang selamat. Nah begitu. Ini ada ayat. Ini ada ayat kami baca di Al-Quran yang bunyinya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan dengan kezaliman, tidak mencampur iman dengan kezaliman, itulah yang akan mendapatkan rasa aman, keselamatan. Jadi yang selamat hanya yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Siapa di antara kita ini ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat zalim? Tidak ada ini yang selamat. Maka Nabi sampaikan, oh bukan semua kezaliman yang dimaksud. Terus kezaliman apa ya Rasulullah? Nabi baca ayat di surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi yang dimaksud di ayat tadi kemusyrikan, bukan semua kezaliman. Yang selamat adalah orang yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, yaitu dengan kemusyrikan. Nabi sudah meninggal. Kita tidak bisa lagi kalau baca Al-Quran ada ayat yang tidak dipaham, tidak bisa lagi langsung datang ke Nabi. Apa maksudnya ini ayat ya Rasul? Nabi sudah meninggal. Jadi bertanyanya sama siapa? Sama ahli warisnya Nabi, para ulama. Ulama lah yang memberikan penafsiran. Tapi penafsiran itu tidak tunggal. Penafsiran itu tidak tunggal. Kadang beragam. Yang dibutuhkan saling mohon. Jadi bukan tidak butuh penafsiran. Mungkin maksud beliau Pak ya, asumsi saya karena saya tidak dengar langsung atau baca langsung. Mungkin maksudnya bahwa jangan kita mensucikan tafsir, mensakralkan tafsir. Karena tafsir itu tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya sakral suci, tidak bisa diubah-ubah Pak. Tapi kalau tafsir itu tidak suci, dia bisa berubah. Boleh jadi suatu waktu tafsir itu sesuai, masa sekarang
mungkin dirasa tidak sesuai. Contoh, dulu-dulunya banyak yang menafsirkan alaq itu segumpal darah. Sampai sekarang kan masih biasa, Pak. Segumpal darah. Kenapa dipahami? Karena perempuan itu tandanya kalau dia tidak hamil, dia haid, keluar darah. Oh, berarti ini anak dari segumpal darah. Tapi kemudian perkembangan ilmu kedokteran menunjukkan ada fase-fasenya. Maka alaq itu lebih banyak yang memahami sekarang, dari terutama yang belajar ilmu kedokteran. Alaq itu maksudnya sesuatu yang menempel di dinding rahim. Nah, bukan segumpal, tapi dia sesuatu yang menempel di dinding. Tafsir bisa berubah, tapi ayat Al-Quran tidak boleh diubah-ubah. Tidak bisa kita mengatakan ini ayat tidak sesuai dengan sama. Bukan ayatnya tidak sesuai, tafsirnya boleh jadi yang tidak sesuai. Mungkin itu yang boleh maksudkan, Pak. Cukup, Pak ya? Baik. Silakan Ibu.